Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Menemani Anda sahabat MQ memasuki menit ke-22 lepas dari jam 8. Kita masih bersama dengan Pak Wasmin berkaitan dengan anak kebal bullying. Kita akan sapa kembali Anda sahabat MQ yang sudah bergabung di pagi hari ini sambil membahas juga trik-triknya agar anak bisa kebal bullying. Pak Wasmin, ini ada sahabat MQ yang bertanya, ada sahabat Susan ya dari Padalarang. Gimana caranya memotivasi anak yang korban bullying? Anaknya ini dari kelas 1 sampai sekarang kelas 5 masih suka dibully. Dibulinya dicubit, dibanjur, sama seragamnya basah semua. Sampai sahabat Susan ini udah kasih tahu ke anaknya untuk lawan aja, tapi anaknya ini belum berani. Dulu pas kelas 2 sempat ngedrop, gak mau sekolah, tapi sama ibunya dibujuk dan harus kuat ngehadepin temannya sampai badannya kurus, mungkin dia stres. Solusinya seperti apa nih Pak Wasmin? Ya, itu kalau sudah berlarut-larut harus segera dilaporkan ke yang ber Berwenang. berwajib ya, berwenang. Kalau di sekolah berarti kan ke pihak sekolah gitu ya. Nah, ini sekolahnya negeri atau sekolah swasta nih ya. Kalau sekolah swasta ini sudah harus ditangani dengan serius nih. Nah, kalau di negeri emang problemnya ini mungkin ada guru negeri di sini ya. Secara umum meskipun Anda tidak ya. Mungkin di sekolah negeri Anda tidak. Sekolah negeri itu saya nggak tahu bagaimana fokusnya banyak masih di tentang akademik ya. Sehingga ketika ada problem-problem emosi sosial seperti ini, guru mata pelajaran atau mungkin di sini kepala sekolah tidak mau mengambil tindakan yang lebih preventif apalagi kuratif gitu ya. Guru BP-nya juga kadang-kadang kurang berfungsi dengan maksimal gitu. Guru BP lebih banyak di SMA ya. Kalau di SD guru BP-nya apakah jalan apa enggak gitu. Nah, ini segera harus disampaikan gitu. Nah, kalau dia sampai kurus gitu ya, sampai ke fisik, tapi apa benar kurusnya karena itu gitu ya. Nah, harus segera dicari permasalahannya. Tapi bahwa Anda tidak buru-buru mengeluarkan, saya setuju ya. Biar coba dulu, dikuatkan dulu, dikomunikasikan juga dengan pihak yang berwenang di pihak sekolah, dengan wali kelasnya dulu, coba dengan wali kelasnya ya. Kalau perlu berkunjung ke wali kelasnya, kalau nggak bisa lewat telepon ya, berkunjung aja khusus. Ini juga bagian dari integral dari pendidikan ya, Bu. Jadi orang tua ketika mendapati anak masalah seperti ini kesempatan nih quality time dengan anak saya, kesempatan nih saya hadir dalam kehidupan anak saya gitu. Itu pengasuhan itu justru kita hadir dalam kondisi-kondisi seperti ini. Jadi bukan hanya ngasih makan, ngasih susu gitu aja gitu ya. Hadir dalam kondisi membantu mengatasi emosi mereka, menyampaikan ke wali kelas gitu, gimana ya Bu ya, anak saya sih memang kayaknya sih anak saya ini juga ya kurang pede atau gimana, hanya ini saya juga nggak akan buru-buru mindahin, siapa tahu ibu bisa ada solusinya. Saya sudah bilang sih minta untuk lawan aja, tapi anaknya belum berani gitu. Sekarang badannya jadi kurus gitu karena saya nggak akan buru-buru mindahin sekolah, tapi mungkin bisa dibantu dari pihak sekolahnya bagaimana gitu, agar minimal bisa terlindungi lah gitu atau terkurangi setidaknya, biar kalau misalnya seminggu sekali dibully ya jadi nggak seminggu sekali misalnya gitu ya. Nah, komunikasikan dulu ke pihak orang tuanya. Nah, kalau ibu juga perlu pihak ketiga, psikolog, kalau di sana ada psikolog, kalau di sekolahnya ada psikolog ya boleh hubungin sekolahnya. Kalau enggak coba ke psikolog juga ya. Apa yang perlu diubah dari parenting ibu orang tua sehingga bisa meningkatkan imunitas anak gitu ya. Apa yang perlu dikonselingkan ya, ibu ya. Hanya jadikan ini sebagai wahana ini untuk quality time dengan anak. Wahana untuk bisa hadir di anak nih, di permasalahan anak nih ya. Baik, Ya. baik. Itu ya berarti terkadang orang tua juga perlu turut bertindak kalau misalnya ternyata bullyingnya ini sudah parah sekali ya Pak Wasmin ya. Jadi Ya. jangan hanya lawan-lawan tapi Iya, harus tapi ambil orang tindakan.
pihak yang berkepentingan ya, stakeholder di Baik, sekolah siapa gitu. Komunikasikan dengan baik gitu. baik, baik, Kalau Pak Anda Wasmit. sudah nanti ya urutannya nih, kalau Anda sudah mengkomunikasikan tapi dari pihak sekolah nggak resisten terhadap hal-hal seperti itu, ya mohon maaf, Anda kalau mindahin jangan ke negeri lagi. Pindahkan ke sekolah yang ya rada harus modal dikit ya, bayar, tapi karena Anda bayar dengan layak ya Anda berhak dong untuk memberikan masukan ke pihak sekolah jika terjadi lagi gitu ya. Baik, baik. Sampaikan juga ke pihak sekolah yang baru bahwa saya sudah melakukan tindakan-tindakan ini ke pihak guru tapi tidak ada respon yang pas. Saya juga tidak menafikan bahwa nanti di sekolah yang baru ini akan kejadian lagi, tapi saya yakin dari pihak gurunya akan bisa lebih care. Untuk itu saya pindahkan ke sini gitu. Baik, Ya mungkin baik. agak maksakan karena saya juga harus bayar. Sampaikan aja begitu. Waktu itu juga ada yang pindah ke Anak Langit ya, padahal dia sudah kelas 1 mau naik ke kelas 2, tapi pas Anak Langit buka pendaftaran baru memulai kelas 1, dia lebih memilih mengulang di kelas 1 di Anak Langit. Dan alhamdulillah memang di minggu-minggu pertama memang agak ini anaknya emang ada beberapa masalah emosi memang ya. Tapi karena pihak sekolah dalam hal ini guru-guru di Anak Langit dan orang tuanya juga mau konseling ke psikolog kami di Anak Langit. Alhamdulillah itu nggak sampai berbulan-bulan anaknya mulai bagus dan alhamdulillah sekarang prestasinya paling tinggi di Anak Langit, hafalannya Masya paling Allah. banyak, tampil kalau ke depan paling pede gitu ya. Jadi Baik. di handling bersama gitu. Orang tua juga konseling gitu karena bisa jadi di rumah ada hal-hal yang membuat anaknya jadi kurang pede gitu atau jadi tertekan dari rumahnya gitu kan. Iya, betul, Harus betul. ditangani secara serius. Baik. Perlu memang treatment yang tepat ya Pak Wasmin Iya. ya Ini sebenarnya untuk semua bahasanya bukan kalangan, bahasan hari maksudnya ini untuk semua yang ada. karena bahasan yang barusan sudah bahasan menghadapi ke semua lini ya. Dari pihak sekolah, orang tua, anak kita kerjasama untuk menghandling ini. Nah, kalau bahasan 2 hari ini sebetulnya lebih fokus ke preventif menyiapkan anak lebih kebal bully ya. Hanya kalau sudah Iya, terjadi bagaimana itu tadi kita singgung sedikit ya. Ini karena baik, pernah baik. kejadian di SD Anak Langit, bagaimana kerjasama orang tua yang kooperatif datang konseling ke sekolah yang ada di Anak Langit. Guru-guru juga kompak, komunikasi guru dan orang tua juga bagus gitu. Akhirnya bisa kebantu gitu, alhamdulillah dan prestasinya sekarang menggembirakan banget gitu ya. Cukup membanggakan, baik kami sekolah juga bangga, orang tua ke anaknya juga bangga gitu ya. Nah itu kasus ini bisa dicontoh ini ya. Baik, baik, Masya Allah. Baik Pak Wasmin, ini mungkin ada pertanyaan terakhir juga sebagai bentuk pencegahan gitu ya. Walaupun ternyata tetap masih banyak sahabat MK yang bergabung. Ini ada sahabat, ada mana? Oh ini ya, tidak menyebutkan nama. Anaknya kelas 10, ada bekas cacar sedikit di antara alis. Kelihatannya minder karena disebut temannya kena pelor. Padahal sebetulnya nggak kelihatan dan nggak masalah. Gimana cara memberitahu ke anaknya agar dia percaya diri nih dengan, wah, Ah, ya itu ah, namanya bekas cacar ya Pak Wasmin ya. iya, itu Seperti apa? bisa biasa diajak nonton yang kayak Harry Potter gitu. Harry Potter itu kan cacat di keningnya ya, itu bentuknya flash gitu. Jadi seperti kilat gitu ya. Anak saya juga ada di kakinya belang gitu. Terus saya tunjukin belang di kaki saya karena saya dulu anak petani jadi lebih banyak belang-belangnya. Korengan zaman dulu mah biasa aja anak itu ya. Saya bilang ke anak saya, dia laki-laki atau perempuan? Teh ini nggak ngasih tahu ya. Nggak ngasih tahu nih Pak Nah, kalau Wasmin. laki-laki biasanya laki-laki kalau nggak ada belangnya mah cewek. Saya suka bilang gitu tuh. Biar kalau laki-laki mah ada belang, ada luka, itu biasa laki-laki mah gitu. Biasanya malah kadang-kadang disodet biar dia kelihatan jantan gitu. Kalau untuk laki-laki sugestinya gitu ya. Laki-laki kalau nggak ada belangnya mah itu cewek itu mah gitu. Tapi bagaimana kalau cewek? Ya kalau sudah terjadi itu malah bisa jadi pemanis loh. Banyak loh perempuan-perempuan yang eh, punya beberapa kelebihan. Saya melihat ada yang kelebihan
apa namanya, ada kutil yang apa, kutil itu apa namanya? Kutil Tai yang lalat gitu ya? teh lalat. Biarin aja lah jadi pemanis gitu. Nanti kalau kamu sempurna amat malah jadi sombong lah. Bagus, nggak apa-apa, ini ada belang dikit biar kamu nanti kalau kepedean jadi sombong malah jadi sirik kecil gitu. Nggak apa-apa, biar ini untuk ngerem supaya kalau kamu lagi pengen sombong, oh saya ada masalah kecil di sini, aku nggak boleh sombong, manusia nggak boleh sempurna gitu. Nah, sampaikan, cari sugesti-sugesti yang bisa membuat dia bisa lebih nggak mempermasalahkan Alis. Termasuk juga sugesti dengan prestasi. Alah, kalau kita berprestasi, orang mah nggak akan peduli dengan sodetan kecil ini. Malah ada orang yang kakinya buntung satu, tapi dia berprestasi. Orang mah nggak mempermasalahkan buntungnya kaki. Orang mah sibuk dengan ingin mencontoh prestasi bagus kamu gitu. Seperti anak saya kan nama-namanya rada aneh gitu ya. Saya sudah persiapkan dari kecil gitu. Ah, nama itu yang membranding kita gitu. Kalau nama apapun kalau di branding jadi bagus, kalau udah terkenal mah jadi bagus namanya. Kayak misalnya contoh Samsung. Nah, Samsung dulu kan kayak brand yang apa gitu, jelek banget dulu Samsung. Ya, gitu. Tapi sekarang udah jadi brand yang bagus, wah orang Samsung pede pakai kata Samsung. Apple, Apple teh naon Apple. Merek meni Apple gitu. Tapi sekarang sudah menjadi branding yang bagus. Wah, orang bangga pakai Apple, iPhone ya gitu kan. Sama juga Jokowi. Itu kan nama katrok banget, tapi kalau jadi presiden ya jadinya nama ya bagus. Tapi namanya Albert, tapi ternyata dia pedofil. Namanya Alex, ternyata pencuri. Itu mah brandingnya jelek jadi nama itu gitu. Jadi Baik. nama itu jelek atau bagusnya adalah bagaimana kita membrandingnya. Misalnya namanya Kilat atau namanya Izhar, namanya Jagat, tapi punya prestasi yang bagus. Mana Jagat, mana Jagat? Oh itu yang ini. Wah itu kan orang jadi bagus. Nah gitu. Saya biasanya dari kecil tuh sugestikan ke anak-anak itu biar mereka siap gitu. Termasuk tadi yang body shaming yang sempat terputus tadi ya. Iya, iya. Tubuh kita itu yang menciptakan bukan kita, yang menciptakan Allah. Jadi kalau ada orang menghina tubuh kita nggak usah tersinggung, karena dia menghina Allah, yang harusnya dia takut dia karena dia menghina ciptaan Allah gitu. Termasuk kamu nggak boleh kamu sedikit pun ngomentarin fisik orang gitu karena dia nggak berkuasa atas penciptaan fisik itu yang menciptakan Allah. Kalau kamu mentertawakan hidung orang, kamu mentertawakan ciptaan Allah, mentertawakan Allah loh gitu. Nah saya bilang ke dia gitu, biar dia juga nggak membuli orang, body shaming. Baik, 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 Gitu. Masya Allah. Berarti ini perlu memang penanaman sugesti positif ya Iya, untuk anak-anak yang merasa minder atau nggak pede gitu ya Pak Wasbina, kita sebagai orang tua ya. iya betul. Baik Pak Wasmin, ini nampaknya kita cukupkan walaupun ternyata masih ada beberapa lagi nih Pak Wasmin yang bertanya belum sempat tersapa. Sama Terakhir Pak Wasmin, masih ada 3 poin juga. Jadi minggu depan ya selain membahas 3 poin ini, pertanyaan yang minggu ini tolong nanti dibawa lagi ke minggu depan ya Teh ya. siap Pak Wasmin. Biar materi kita tuntas gitu nanti, biar sahabat-sahabat kebantu betul untuk bisa praktek gitu. Baik, Ya. ini memang baru 7 poin yang disampaikan oleh Pak Wasmin. Masih ada 3 poin lagi sahabat MQ. Dan juga untuk Anda yang sudah bergabung bertanya di hari ini, insya Allah pertanyaan Anda akan kami tampung terlebih dahulu dan akan kita sapa dan kita bahas di pekan atau pertemuan berikutnya nih sahabat MQ. Jadi tetap stay tune nih untuk Inspirasi Pagi, bincang psikologi keluarga bersama dengan Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Terakhir Pak Wasmin, sebagai penutup ada yang disampaikan untuk sahabat MQ? Ya, sahabat-sahabat, membekali anak kita untuk bisa tahan atau kebal bully ini sebetulnya bagian dari pekerjaan yang secara besar berkaitan dengan aspek-aspek yang lain ya. Aspek komunikasi kita dengan anak, aspek membangun kepercayaan diri anak, tadi juga ada membangun kemandirian pada anak. Itu bagian dari integral. Makanya membenahi anak kita supaya kebal bully artinya juga bukan pekerjaan baru. Ini juga memang sudah seharusnya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi anggap saja ini bagian dari penguat yang sudah sahabat-sahabat lakukan untuk anak-anak Anda ya. Dan yang ingin kopi darat
ini tanda hypnotic goal setting. Hypnotic goal setting adalah sebuah pertemuan awal tahun untuk menyiapkan tahun berikutnya, untuk membuat resolusi yang lebih menghunjam ke bawah sadar. Karena banyak orang bikin resolusi cuma di pikiran sadar, jadi nggak menjadi energi yang bisa memotivasi gitu ya. Nah, nanti dalam hypnotic goal setting, sahabat-sahabat akan dibantu untuk mengkonstruk visi yang lebih sesuai dengan bahasa pikiran bawah sadar, sehingga nanti bisa menjadi penyemangat ya. Tanggal 25 ya, yang berminat silahkan ke 08 WA ya, 0811 225 002. 0811 225 002. Baik. Baik, terima kasih Pak Wasmin di Sama-sama. pagi hari ini sudah menemani dan menyampaikan beberapa poin lanjutan ya, dan juga menyampaikan solusi juga nih untuk sahabat MK yang sudah bertanya. Sehat selalu Pak Wasmin dan selamat Sama-sama. melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat MK, demikian perbincangan kita ya di pagi hari ini bersama dengan Pak Wasmin. 7 poin sahabat MK yang sudah disampaikan untuk trik bagaimana anak kebal bully. Pertama, tentunya berikan kemampuan untuk memperlihatkan kepercayaan diri, membuat grup pertemanan, belajar untuk lebih peka sahabat MK terhadap situasinya nih. Apakah situasinya mendorong atau ada unsur-unsur akan dibully, biarkan anak lebih peka. Kemudian mengikuti kelas bela diri, orang tua mendampingi anak untuk mandiri dan berprestasi, dilatih untuk bersuara tegas, dan laporkan kepada pihak yang berwajib jika memang sudah keterlaluan. Jadi sahabat MK, insya Allah pekan berikutnya masih ada 3 trik lagi yang akan disampaikan oleh Pak Wasmin, insya Allah. Dan juga kita akan menyapa sahabat MK yang di pagi hari ini sudah bertanya tapi belum sempat karena memang waktu kita terbatas sahabat MK. Berarti jangan kemana-mana. Nantikan di pekan berikutnya dalam bincang psikologi keluarga. Dan kali ini jangan kemana-mana juga sahabat MK, karena selepas ini kita akan masuk ke dalam segmen MKpedia ya. Tetap bersama kami dalam Inspirasi Pagi. Terima kasih, Anda baru saja menyimak Inspirasi Pagi, Bincang Parenting Keluarga.